Shalom saudara-saudari jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan, saudara-saudari jemaat masih dapat merasakan kasih Tuhan. Pada saat ini saya akan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayat 30. Mari saudara-saudari jemaat kita buka Alkitab kita yang diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 30. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Begini bunyi firman Tuhan dengan judul perikop, Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudnya?" Murid yang duduk dekat Yesus, ia berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata, demikian ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca. Saudara-saudari pasti sudah banyak yang tahu tentang Injil Yohanes ini. Injil Yohanes ini adalah Injil sinoptik dan saya percaya saudara-saudari sudah pernah membacanya atau sering mendengarkan firman Tuhan yang lainnya. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita melihat setelah 2 kali menyinggung ada pengkhianatan di antara para murid Yesus yang kita bisa baca di ayat sebelumnya ada di ayat 1 sampai ayat 20. Kini Yesus menyatakan seorang muridnya yang akan mengkhianati dia di ayat 21. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita bisa melihat keseriusan dari ucapan Yesus ini, terlihat dari perkataan yang ia sampaikan, di mana ada kata sesungguhnya. Kata sesungguhnya ia menunjukkan bahwa Yesus sangatlah sedih. Ia bukan sedih karena takut akan konsekuensi yang terjadi dalam dirinya, seperti ada pengkhianatan, ia disiksa dan dicambukkan, dan bahkan yang lebih mengerikannya itu mati di kayu salib. Bukan itu yang Yesus sedihkan, tetapi Yesus sedih karena seorang muridnya yang sekian lama bersama-sama dengan dia, tetapi dia memilih jalan yang berbeda dengan Yesus, dan dia tidak sungguh-sungguh mengenali jati diri Yesus itu. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita juga bisa melihat di ayat ke-26 ini, tanpa menyebut namanya, Yesus memberi isyarat atau gerakan yang hanya dapat dimengerti oleh Yudas. Tindakan Yesus ini direspon oleh Yudas dan membiarkan dirinya dikendalikan oleh iblis. Bahkan, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, murid yang ada duduk di sebelah kanan Yesus tidak menyadari apa yang Tuhan sampaikan. Ia beranggapan bahwa Yesus menyuruh Yudas untuk membeli keperluan persiapan Paskah. Dikarenakan Yudas pada saat itu posisinya sebagai memegang uang kas. Jadi, para murid-murid Tuhan Yesus tidak ada beranggapan bahwa Yudas adalah sebagai seorang pengkhianat yang menyerahkan Yesus Kristus.
Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, di sini kita bisa dapat pembelajaran baru dari tokoh Yudas. Ia adalah seorang murid Tuhan Yesus yang cukup dekat dengan Yesus dari waktu ke waktu dan kesempatan untuk mengenal atau mempercayai pengajaran Yesus. Namun kita bisa melihat Yudas tidak mempergunakan waktunya dengan baik, yang ada pada kesempatan mengenal dan percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang mau diubahkan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, Yudas mengikuti jalannya sendiri. Ini mengingatkan kita di pada zaman sekarang ini, kita bisa melihat bahwa pengkhianat dapat muncul dalam umat Tuhan, itu bisa saja terjadi. Dan peristiwa ini juga mengingatkan kita di kalangan anak-anak atau pemuda-pemuda yang percaya Tuhan, pasti masih banyak orang yang bukan hanya sekedar menyakiti perasaan orang-orang yang percaya kepadanya, namun menyakiti hati Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan hindari menjadi orang Kristen yang hanya dekat pada Tuhan saja. Namun kita harus mendekatkan dengan sungguh-sungguh, mengenal lebih dekat dengan Tuhan, dan mengenal karakter pribadi siapakah Yesus Kristus itu. Kita juga harus memberi komitmen penuh untuk percaya kepada Yesus dan setia mengikuti Dia tanpa pamrih. Walaupun mengikuti Yesus banyak godaan, kita percaya dalam namanya pasti akan ada mukjizat terjadi dalam kehidupan saudara-saudari. Amin. Jadi, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita saling mengkoreksi dalam diri kita masing-masing. Dan jangan hanya mengenal Yesus sebatas teorinya saja, namun belajarlah dengan komitmen yang kita sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Dia, boleh tinggal di dalam Dia dan hidup dalam kebenaran, sehingga kelahiran baru kita boleh mengakui Yesus Kristus sebagai pribadi yang dapat menyelamatkan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini bagi kita semua, supaya dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita masing-masing, menjadikan motivasi di kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.